Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ahmad Badrus CGP Angkatan 10 akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Untuk membuat koneksi pada modul 3.2 ini, saya akan menjawab melalui beberapa pertanyaan yang ada pada halaman ini. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Setelah mempelajari modul 3.2 ini tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, yang saya pahami adalah bahwa bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu fokus kepada kekuatan atau aset yang ada pada tempat bekerja atau di sekolah, di mana kita menggunakan yaitu yang namanya pendekatan inquiry apresiatif, di mana kita fokus pada kekuatan-kekuatan yang ada dan menghindari yang sifatnya kelemahan-kelemahan pada tempat kita bekerja. Kemudian bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas? Tentu bagaimana kita mengimplementasikan dalam kelas, kita fokus kepada 7 modal atau aset yang ada dalam lembaga dalam kelas. Ambil saja yang pertama, modal manusianya. Tentu di sini ada guru dan murid. Nah, tentu pada implementasinya kita fokus pada potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Kita tidak fokus pada kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang ada pada anak-anak. Itu. Pun yang kedua, kalau kita memandang melalui modal bangunan, katakanlah sarana prasarananya, implementasinya adalah bagaimana kita membuat kelas menjadi nyaman untuk anak-anak. Meskipun jelek atau kurang nyaman, kita berpikir bagaimana membuat kelas yang ada itu menjadi nyaman. Katakanlah kita membuat pojok baca untuk anak-anak, untuk literasi anak-anak, pun juga membuat atau menata kelas semaksimal mungkin bangkunya ditata berkelompok yang tidak yang biasanya hanya berbaris saja. Kemudian bagaimana implementasi di sekolah? Tentu dengan pandangan inquiry apresiatif, hal yang pernah saya lakukan adalah saat saya pertama kali mengajar di SDN Sempu 2, itu yang pernah saya alami adalah di mana tidak adanya tempat ibadah. Nah, di situ saya tidak fokus pada bagaimana mencari tempat ibadahnya. Yang saya lakukan adalah menggunakan infak yang ada untuk membeli terpal selebar kelas yang mana akan saya gunakan untuk anak-anak beribadah. Itu salah satu pendekatan bagaimana melakukan implementasi pengelolaan sumber daya yang ada. Dan walhasil alhamdulillah sekarang SDN Sempu 2 sudah memiliki musola sendiri dengan cara bekerja sama bersama wali murid melalui alih fungsi dari gedung perumahan sekolah dialih fungsi menjadi musola. Yang awalnya gudang saja karena kurang maksimal, dimaksimalkan dengan menjadi musola untuk anak-anak. Berikutnya, masyarakat sekitar. Kalau kita perhatikan pada salah satu model, yaitu model lingkungan tempat saya bekerja atau mengajar, yaitu di daerah pegunungan, yaitu wisata Gunung Kelut. Di situ banyak area-area wisata. Tentu dalam pemanfaatannya kita bekerja sama kepada warga sekitar untuk memaksimalkan pembelajaran yang ada. Katakanlah di dekat sekolah itu ada kampung anggrek, kita manfaatkan wisata tersebut. Pun juga ada kampung Indian, itu bisa dimanfaatkan juga. Berikutnya, poin yang selanjutnya yaitu jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Dengan mengelola sumber daya yang ada, aset-aset yang ada dengan baik, tentu ini akan berdampak
pada kualitas pembelajaran pada murid. Katakanlah di sebuah sekolah, kalau kita perhatikan guru-gurunya, aset manusianya, di mana guru-guru, murid-murid, wali murid juga, itu kita kalau ambil potensi-potensinya, itu juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran pada murid. Kita perhatikan sarana prasarananya, bagaimana kita menyediakan perpustakaan yang layak untuk anak-anak, tempat ibadah untuk pembelajaran keagamaan, itu juga akan meningkatkan pembelajaran berkualitas pada murid, tentu dengan pengelolaan yang baik, ya, dengan pendekatan inquiry apresiatif atau fokus pada kekuatan yang ada. Berikutnya pada poin yang ketiga, yaitu berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Untuk membuat koneksi pada poin ketiga ini, saya akan menampilkan beberapa catatan selama belajar pada modul 1, modul 2, dan modul 3 sesuai dengan subnya. Yang pertama, modul 1.1, koneksi dari modul 3.2 dan 3.1, yaitu pada bagian ini. Yaitu pada bagian, kita ambil saja pendidikan menurut KHD, di mana situ ada kata kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, ini sinkron dengan tentang pengelolaan sumber daya, ya, di mana fokus pada kekuatan-kekuatan yang ada. Pun kalau kita perhatikan pada Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuwuli Handayani, ini sinkron pada poin yang kedua, yang tengah-tengah ini, Ing Madya Mangunkarso, di mana artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Nah, disinilah fokus pada pengelolaan sumber daya, di mana fokus pada kekuatan atau aset-aset yang ada dan menghindari yang sifatnya kelemahan-kelemahan atau kekurangan atau defisit yang ada pada lembaga. Pun kalau kita perhatikan lagi pada modul 1.1 ini ada kata bagaimana menebalkannya. Ini kalau kita koneksikan dengan modul 3.2, di mana bagaimana seorang pemimpin pelajaran itu fokus pada aset yang ada. Di situ katakanlah kita menyebutnya kekuatan yang masih samar-samar. Nah, itu kita bagaimana menebalkan aset-aset yang ada sehingga terlihat dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikutnya akan saya koneksikan pada modul 1.2, yaitu tentang nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Nah, kalau kita cermati pada nilai guru penggerak, tentu ada bagian yang inovatif, di mana pengertiannya adalah guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Nah, ini sinkron pada pengelolaan sumber daya, di mana kita fokus memunculkan gagasan segar, ya, tidak fokus pada kekurangan-kekurangan. Jadi kita jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Pun kalau kita perhatikan pada visi guru penggerak, pada peran guru penggerak, nah, tentu ini sinkron juga pada beberapa poin pada peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, di sini ada kata berpikir inquiry apresiatif, ya, di mana kita fokus pada mencari nilai-nilai positif dalam memimpin. Berikutnya kalau kita koneksikan pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, pada subbab ini tentu sangat memiliki koneksi, ya, karena pada bagian ini kita mempelajari tentang inquiry apresiatif sebagai paradigma,
Nah, di situ juga ada langkah-langkah bagja. Nah, pada tahap bagja inilah ini juga berhubungan bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada. Yang pertama dengan buat pertanyaan, kemudian kita ambil pelajaran apa di situ, kita gali mimpi bersama, jabarkan rencana, dan kemudian atur eksekusi. Pun dalam istilahnya kita menyebutnya prakarsa perubahan. Tentu dalam hal itu sangat berhubungan bagaimana tentang pengelolaan sumber daya. Berikutnya pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pada tahap ini tentu sangat memiliki hubungan dengan modul 3.2 tentang pengelolaan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yaitu bagaimana kita sebagai pemimpin fokus pada beberapa hal, seperti katakanlah bagaimana kita memunculkan budaya positif melalui beberapa pendekatan, ya, yang kalau kita sepakati pada budaya positif adalah pendekatan restitusi, di mana disitu membuat hubungan yang sifatnya baik. Pun juga kalau kita koneksikan, kita berpikir dengan keyakinan-keyakinan yang ada dengan melalui pembentukan keyakinan baik itu sekolah maupun keyakinan kelas. Nah, kalau kita perhatikan kepada tiga sisi segitiga restitusi yang telah dipahami bersama, yaitu pengelolaan sumber daya ini juga melalui atau berhubungan dengan tahapan ini, di mana saat kita melakukan restitusi itu fokus pada bagaimana kita menyelesaikan sebuah persoalan itu dengan berbasis aset atau berbasis kekuatan yang ada. Berikutnya pada modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tentu dalam berhubungan dalam modul 3.2 ini memiliki hubungan di mana saat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi kita harus pandai dalam mengelola aset-aset yang ada, ya, katakanlah bagaimana kita menata kelas semaksimal mungkin, bagaimana kita melihat potensi-potensi yang ada pada murid, seperti itu. Bagaimana kita melihat kesiapan belajar anak-anak, minat anak-anak, pun juga profil belajar anak-anak, di mana itu terhubung lagi bagaimana kita melakukan diferensiasi, apakah itu kontennya, prosesnya, ataukah produknya. Tentu itu juga melalui tahapan kita melihat aset-aset yang ada terlebih dahulu. Berikutnya kalau kita koneksikan dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Tentu ini berhubungan sebagai pemimpin dalam melakukan pemimpin pembelajaran dalam kelas, di mana tentu dalam pelaksanaannya kita melakukan integrasi nilai-nilai atau aspek-aspek KSE dalam kelas yang akan diterapkan, di mana situ juga ada mindfulness, ya, pun dengan tujuan satu, yaitu bagaimana membuat kelas atau sekolah atau komunitas itu menjadi lebih baik atau lebih maksimal. Berikutnya kalau kita koneksikan pada modul 2.3 tentang coaching, ya, coaching untuk supervisi akademik. Tentu kalau kita pahami bersama dalam pendekatan coaching, ya, ada alur tirta itu di mana kita fokus bagaimana memberdayakan coachee yang diarahkan. Tentu di situ pada tahapan tersebut ada tahapan-tahapan di mana kita fokus pada aset-aset atau potensi-potensi yang ada pada coachee. Nah, ini sinkron dengan modal manusia. Nah, kalau sekolah berarti guru, kita fokus pada bagaimana potensi-potensi yang ada pada guru tersebut atau pada seseorang yang di coaching tadi itu, atau kita menyebutnya coachee. Berikutnya pada modul 3.1
tentang pengambilan keputusan, tentu di sini berhubungan erat. Bagaimana dalam memetakan aset-aset atau kekuatan-kekuatan yang ada, seorang pemimpin pembelajaran tentu harus melakukan pendekatan-pendekatan ya. Apakah paradigma terlebih dahulu dengan 3-4 paradigma terlebih dahulu pun juga melalui tahapan prinsip-prinsip yang ada dan langkah-langkah 9 langkah pengambilan keputusan, tentu dengan didasari 3 aspek utama atau unsur utama, yaitu berpihak kepada murid, nilai-nilai kebajikan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai konsekuensi-konsekuensi yang ada. Berikutnya pada poin yang keempat, yaitu ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, tentu sebelumnya saya tidak atau kurang memahami bagaimana pengelolaan aset yang baik, karena fokusnya tentu sebelumnya berpikir pada defisit atau problem-problem atau kekurangan-kekurangan yang ada. Namun setelah belajar tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, kita harus menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana kita harus asset based approach atau pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, yang berubah pada diri saya setelah mempelajari ini, tentu bagaimana sebagai guru saya fokus tentang memberdayakan aset-aset yang ada di dalam kelas sehingga menciptakan pembelajaran yang berkualitas untuk murid-murid, atau kita menyebutnya pembelajaran yang berpihak kepada anak-anak. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.